Presiden Joko Widodo mengajak kalangan muda kembali menekuni dunia pertanian. Menurut Jokowi, hanya dengan cara itu negara kembali berjaya dan merdeka atas hasil pertanian yang sangat menjanjikan. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia bisa terbebas dari bayang-bayang impor jika semua anak muda memiliki pola pikir yang maju, khususnya dalam pembangunan pertanian. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri jika sektor pertanian selalu menjadi pilihan bagi sumber kehidupan. Dengan pengelolaan pertanian secara modern, diharapkan pertanian Indonesia dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian adalah masa depan yang memiliki peluang besar dalam pasar industri nasional maupun global. Oleh karena itu, inovasi pada sektor pertanian akan menjadi pilar penting pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas bagaimana mendorong milenial untuk terjun ke dunia pertanian. Presiden Joko Widodo mengajak kalangan muda menekuni dunia pertanian karena Indonesia bisa terbebas dari bayang-bayang impor. Jokowi berharap pertanian Indonesia dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Duta Petani Milenial dan juga founder Eptilu Garut, Rizal Fahreza. Ada juga Rektor Institut Pertanian Bogor, Bapak Arif Satria, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Dedi Nur Syamsi. Dan kita akan menyapa satu persatu narasumber saya. Kita lewat telekonferensi lewat Zoom. Ada Pak Dedi Nur Syamsi. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Fikri. Selamat siang, Pak Rektor, Kang Rizal. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Baik, sehat-sehat selalu. Dan juga ada Pak Arif Satria. Selamat siang, Pak Arif. Siang, Mbak Fikri, Pak Dedi, Mas Rizal. Selamat siang. Dan juga ada Mas Rizal. Ini yang milenial Mas Rizal dan saya saja di sini ya, atau semuanya berjiwa milenial begitu ya? Oke. Baik, ini kita akan membahas milenial, ayo majukan pertanian. Mungkin saya mewakili milenialnya dan juga di sini sebagai duta dari petani milenial ada Mas Rizal. Saya ke Mas Rizal dulu. Sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman, dan mungkin pertanyaannya adalah milenial sekarang mau nih kotor-kotoran, mau nih bertani. Apa yang sudah dilakukan oleh milenial saat ini khususnya untuk memajukan pertanian Indonesia? Ya, tentunya apalagi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan dalam forum ini, dan yang saya hormati juga saya menyapa para pembina saya, Profesor Dr. Insinyur Arif Satria, Profesor Dedi Nur Syamsi. Beliau adalah orang-orang yang paling penting yang membina saya sejak 6 tahun pasca lulus dari IPB sampai sekarang, Mbak. Jadi ketika lulus dari IPB, saya sebagai lulusan pertanian tetap berkiprah di bidang pertanian, mengencourage dan mendorong anak-anak muda, memberikan image dan mendorong bahwasanya bertani itu keren dan kekinian. Dengan apa? Dengan attraction pengelolaan lahan, integrasi dengan teknologi, kemudian melibatkan anak-anak muda dan kolaborasi multi stakeholder, baik dengan government, tadi dengan Prof. Dedi melalui program petani milenial, kemudian dengan institusional atau university, ada programnya Pak Rektor, bagaimana pemuda membangun bangsa dari desa, kemudian dengan pihak community dan pihak media tentunya. Jadi pada intinya bagaimana ekosistem di pertanian itu mendukung dan menarik bagi anak-anak muda. Oke, jadi diintegrasikan dengan market. Oke, jadi membentuk ekosistem pertanian yang menarik dulu nih untuk anak muda begitu ya. Jadi bertani tidak hanya nyangkul, tidak hanya tandur, tidak hanya nyemai bibit dan panen begitu ya, Mas Rizal ya. Tapi sejauh ini kalau ini dari founder sekaligus founder Eptilu Garut, apa yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman untuk mengajak masyarakat khususnya milenial yang ada di sekitar lingkungan terdekat kita saja, atau dari lingkungan Mas Rizal saja, atau teman-teman alumni IPB begitu, apa yang sudah dilakukan hingga saat ini? Yang paling sederhana kita harus lakukan contoh konkret dulu di lapangan. Konkret di lapangan ada impact yang diterima dari masyarakat ketika kita melakukan contoh konkret. Orang-orang pun nanti bakal menilai, Pak. Jadi orang-orang bakal menilai dan bisa merasakan, oh, impact dari si Rizal berkontribusi di pertanian, ada impact, ada manfaat. Mereka pun
lambat laun para milenial ikut mengikuti pola tersebut. Jadi yang paling utama, kitanya dulu harus confident, kita harus percaya diri, dan kita punya visi ke depan bahwasanya kita optimis bekerja di sektor pertanian merupakan salah satu pilihan karir yang tepat. Dengan melibatkan dari government, pemerintah, kemudian dengan institusional pendidikan, dan diintegrasikan dengan teknologi. Oke, confidence dulu gitu ya, jangan malu jadi petani sekarang keren-keren. Pak Arief, ini kalau kita tahu Institut Pertanian Bogor ini adalah menghasilkan para ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli di bidang pertanian juga begitu. Dan apakah sebenarnya yang ingin dilakukan dari kampus sendiri, dari IPB sendiri, ini sudah ada roadmap-nya begitu untuk nantinya akan menjadikan milenial memajukan pertanian Indonesia. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh IPB sendiri? Ya, kita memahami data bahwa 69% milenial ini ingin memiliki bisnis sendiri. Ya, ini data yang saya kira akurat, dan dari data inilah kita bisa menyimpulkan bahwa berarti sebagian mahasiswa itu juga ingin memiliki bisnis sendiri, dan bisnis yang paling menguntungkan dan kira-kira akan abadi adalah bisnis dalam bidang pertanian, bidang pangan, karena Mbak Fitri sampai ratusan tahun nanti, ribuan tahun nanti pasti akan makan, dan makan dari mana? Pasti dari pertanian. Oleh karena bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis dalam bidang pertanian. Sehingga kita terus mendorong para mahasiswa untuk bisa memulai karir dalam bidang pengusaha perikanan ini, pengusaha perikanan, pertanian, peternakan ya, dan dalam arti luas. Kita memiliki desain sejak orang masuk IPB. Di IPB ini sekarang kita sudah menerapkan, begitu orang masuk IPB ada talent mapping. Nah, dari talent mapping itu akan ada ketahuan siapa yang berminat bakatnya itu dalam bidang pertanian, dalam bidang bisnis, dalam bidang penelitian, dalam bidang profesional, atau dalam bidang LSM, serta bidang-bidang yang lain. Nah, bagi orang-orang yang memiliki passion untuk bisa menjadi businessman, maka kita akan siapkan saluran-salurannya. Tahun pertama kita ada programnya, tahun kedua sudah mulai ada program untuk pengenalan, tahun ketiga sudah mulai business mentoring, kemudian tahun keempat business planning, semua itu kita namakan sebagai startup school. Jadi kita punya startup school, sekolah-sekolah startup baru yang memang harus didampingi dan kemudian bisa kita arahkan sampai tingkat akhir. Nah, apalagi sekarang ada program Merdeka Belajar, di mana mahasiswa tingkat akhir semester 7 atau semester 8 itu bisa melakukan kegiatan bisnis, dan itu bisa menjadi bagian dari tugas akhir. Nah, jadi apa yang kami pikirkan di IPB dengan kebijakan dari Kemdikbud itu sangat kompatibel. Ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk regenerasi petani Indonesia. Karena mau tidak mau, petani Indonesia itu harus mengalami regenerasi dan harus terjadi brain gain. Saat ini adalah brain gain. Brain gain itu apa? Orang-orang desa banyak lari ke kota, ya. Nah, sekarang kita harus menarik lagi orang-orang kota ke desa untuk bisa melakukan kegiatan usaha tani, sehingga pertanian menjadi sumber pertumbuhan baru yang ada di pedesaan. Karena apa? Karena begitu pertanian itu sangat maju di desa, otomatis akan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Kita tahu bahwa kemiskinan di pedesaan saat ini lebih tinggi daripada di perkotaan. Dan kalau kita bisa menyelesaikan pembangunan pertanian di pedesaan dengan sangat baik, otomatis akan bisa mengurangi kemiskinan. Dan kalau desa ini sudah terkurangi kemiskinannya melalui pertanian, otomatis kemiskinan di tingkat nasional akan berkurang. Sehingga ini regenerasi ini menjadi sangat strategis, tidak saja untuk menjadi mesin pertumbuhan, akan tapi juga untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Baik Pak Arief. Jadi kalau dulu ada ABRI masuk desa, sekarang saatnya milenial masuk desa begitu. Karena jadi petani juga keren, kayak Mas Rizal begitu ya. Pak Dedi, saya ke Pak Dedi. Tadi Mas Rizal sempat menyebutkan kalau mau membuat ekosistem pertanian Indonesia yang baik, artinya tidak hanya ini inisiasi dari anak-anak mudanya saja begitu, ingin memajukan pertanian yang terupdate, yang sangat berkaitan dengan teknologi, tapi juga pemerintah juga tentunya harus ikut andil nih. Sejauh ini dari Kementerian Pertanian, tadi kalau IPB sebenarnya sudah ada talent mapping di IPB. Melihat para milenial yang sudah mulai tertarik menjadi petani atau memperkuat pertanian Indonesia, apa yang dilakukan juga oleh Kementerian Pertanian hingga saat ini? Terima kasih ya. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Rektor sama Kang Rizal. Jadi yang pertama, harus dirubah image-nya dulu. Termasuk image Mbak Fikri tadi harus dirubah.
Pertanian itu tidak identik dengan kotor, kumuh, nggak ada duit. Jadi sekarang pertanian itu harus dirubah image-nya. Duit. Jadi pertanian itu harus bisnis. Artinya pertanian tidak hanya sekedar keharusan, kebiasaan, apalagi keterpaksaan. Tapi pertanian itu harus bisnis yang menghasilkan duit. Dan pertanian itu 100 karat, ya. Biasanya ibu-ibu senang emas 24 karat. Pertanian itu emas 100 karat loh. Kenapa? Emas 24 karat perlu waktu ribuan tahun untuk menghasilkan emas 24 karat. Pertanian 1 bulan itu tanaman sawi, sayur-sayuran bisa menghasilkan duit. 3 bulan dimakan bisa, begitu ya? 1,5 tahun bisa. Artinya image ini dulu ya. Nah kemudian yang kedua tentu saja untuk membangun anak-anak petani milenial ini ya setelah image-nya berubah tentu harus disupport ya dengan pendampingan. Ada inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas. Bahkan saat ini kita sudah masuk di inovasi teknologi era 4.0. Dan ini adalah eranya milenial. Kalau petani kolonial saya kira sulit ya masuk di era pertanian 4.0. Tapi kalau milenial sangat mudah. Inovasi teknologi 4.0 ini yang semuanya tergantung Internet of Things, ya, tergantung artificial intelligence, tergantung robot construction dan sebagainya. Ini adalah ranahnya petani milenial. Intinya sebetulnya bagaimana pertanian itu bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Karena dengan peningkatan produktivitas itulah sebetulnya pertanian itu bisa menghasilkan duit. Pertanian itu bisa berdaya saing, pertanian itu bisa mandiri, bahkan pertanian bisa ekspor. Ya, jadi kalau misalnya kita mampu mengekspor itu dengan sendirinya kita akan mengurangi impor kita ya, terhadap komoditas-komoditas pertanian. Banyak komoditas kita yang sangat potensial untuk ekspor. Jadi setelah ini kemudian ada pendampingan itu yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kita dampingi anak-anak petani milenial ya agar mereka itu bisa berekspresi di bidang pertanian semaksimal mungkin. Di saat yang sama kita tingkatkan juga ilmu pengetahuannya, pengalamannya, keterampilannya, mulai dari pengelolaan hulu sampai hilir. Bagaimana caranya mendapatkan modal, bagaimana caranya menggunakan alat-alat mesin pertanian, bagaimana caranya tanam, pemupukan berimbang, panen, pasca panen, bahkan diolah dulu sebelum dijual, packaging yang bagus, baru didistribusikan dan dijual. Itu yang kita bina kepada anak-anak petani milenial kita. Apalagi 69% anak muda sekarang ingin punya bisnis sendiri. Ini kesempatan begitu ya, 69% ini bisa lebih banyak diisi dari sektor pertanian atau agri. Kita akan jeda sejenak, 3 narasumber saya tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kita akan kembali usai jeda. Ya, kembali lagi ke dialog kita, milenial, ayo majukan pertanian. Saya ke narasumber saya lagi, ke Pak Arief. Pak Arief, untuk hingga saat ini seberapa besar sih minat mahasiswa yang berkuliah di IPB dan konkretnya begitu realnya saat mereka lulus, seberapa besar persentasinya yang mereka akhirnya betul-betul terjun di dunia agri, yang terjun di dunia pertanian begitu? Ya, sebenarnya kalau dari lulusan yang relevan sesuai dengan bidangnya itu sekitar 74%. Tapi itu kan tidak semua bergerak dalam bidang bisnis pertanian sendiri. Sebagian kan profesional. Untuk yang bisnis sendiri, yang berwirausaha, memang kurang lebih sekitar 8-9% ya, 10-10%. Tapi yang muda-muda yang sekarang ini, sekarang jadi mahasiswa, itu meningkat drastis. Jumlahnya sudah di atas 15%. Jadi saya kira ini kebanggaan kita, bahwa ternyata sekarang mahasiswa lebih banyak berminat untuk menjadi pengusaha-pengusaha agribisnis, dan ini sangat bagus sekali. Tapi sebenarnya di IPB ini kita ada 2 track, Mbak. Track sebagai technopreneur dan track sebagai sociopreneur. Track sebagai technopreneur artinya lulusan itu memanfaatkan inovasi teknologi untuk bisa digunakan dalam konteks bisnis enterprise. Sociopreneur itu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan masyarakat. Nah, untuk bidang sociopreneur misalnya, saat ini kita melakukan pendampingan terhadap BUMDes 53 desa di Jawa Barat.
Nah, kami dengan Pak Gubernur menamakan programnya One Village, One CEO. Jadi supaya bangga, namanya CEO, bukan petani. Ya. One Village, One CEO. Nah, CEO ini berarti mengkonsolidasi holding-holding, bumdes-bumdes yang ada di desa-desa. Kemudian mendampingi produktivitasnya, kemudian pasarnya. Nah, akses pasar itu sampai seperti Yoshinoya, Sapu Haji, Angkasa Pura, ada beberapa pasar modern sekarang sudah diisi oleh 53 BUMDes itu, dan kami disupport oleh Astra. Ya. Nah, sehingga sekarang kami dengan Astra akan melanjutkan lagi program tersebut ke berbagai tempat, dan 53 desa, kemarin Pak Mendikbud juga minta, tolong dong 100 desa, kemudian Astra minta lagi sekian desa lagi. Ini kalau Kementan juga akan menambah, saya kira sangat bagus kerjasama antara Kementan dan IPB untuk bisa melakukan pendampingan desa itu. Ini sebagai sociopreneur, sebagai penggerak desa. Itu juga tidak kalah pentingnya. Kan disitulah kemudian para milenial kita, para CEO itu melakukan pendampingan teknologi dengan introduksi teknologi 4.0. Ini kemarin Mas Rizal Farizal juga ikut launching pada saat di Garut. Ya, saya sama-sama dia juga di Garut itu untuk sapi. Ya, kemudian ada juga untuk tanaman sayur-sayuran, tanaman hortikultur, ada juga tanaman pangan. Jadi bervariasi setiap desa. Ini kalau kita gerakan akan sangat bagus sekali. Nah, yang kedua adalah bahwa regenerasi petani menurut saya di Indonesia sudah menjadi keniscayaan dengan program-program yang inovatif seperti itu, dengan nama CEO, namanya yang mungkin bagi milenial akan lebih mungkin begitu ya Pak ya. Nah, kemudian karena gini Mbak, ini tren di dunia memang petani itu kan semakin lama semakin menurun. Di Jepang itu rata-rata petani umurnya sudah 67 tahun. Betul. Di Amerika rata-rata petani umurnya 58 tahun. Ya. Di Indonesia ini masih muda 47 tahun, tapi 10 tahun lagi, nah akan ada masalah kalau tidak kita siapkan dari sekarang. Mereka umur 57 tahun, ya 10 tahun lagi kan. Nah ketika 57 tahun, anak-anaknya mereka apakah akan menjadi petani? Saya nggak yakin. Kalaupun dia menjadi petani, pasti dia menjadi owner. Kalau menjadi owner, siapa buruhnya? Nggak ada, harus. Karena itu teknologi dari sekarang harus kita dorong. Teknologi, regenerasi berjalan, introduksi teknologi harus sudah mulai dikembangkan juga. Agar apa? Agar orang-orang yang bekerja di bidang pertanian benar-benar sebagai owner, bukan sebagai buruh tani seperti sekarang kebanyakan ada di desa-desa sekarang ini. Di desa sekarang ini kebanyakan mereka sebagai buruh tani, kemudian sebagai penyewa lahan, lahannya mahal. Nah, sehingga memang program regenerasi petani itu menurut saya harus komprehensif dalam sebuah ekosistem sangat kondusif. Termasuk apa? Termasuk akses pada lahan. Sehingga reforma agraria menjadi penting. Karena apa? Ongkos produksi beras termahal di Asia adalah Indonesia. Kedua Cina. Kita dengan Vietnam, dengan Thailand itu bisa 5 kali lipat lebih mahal ongkos produksi per kilogram. Jika lebih memanfaatkan teknologi, maka kita bisa menekan ongkos produksi. Betul. Satu teknologi, kedua adalah yang paling mahal itu adalah sewa lahan. Sekarang satu musim untuk kita sewa lahan padi itu kurang dari 1 hektar aja udah di Bogor udah 6 juta satu musim. Ya. Jadi ongkos sewa yang mahal, kemudian tambah buruh yang mahal, itu menyebabkan ongkos itu naik. Nah, karena itu kalau seandainya dibuka akses pada lahan, teknologi sudah masuk, orang-orang sudah siap, maka itu akan sangat kondusif sekali. Oleh karena itu Pak Jokowi, program reforma agraria yang sudah didorong ini harus segera kita wujudkan, dan gagasan beliau menurut sangat bagus sekali. Regenerasi petani, kemudian ditambah reforma agraria, ditambah inovasi teknologi 4.0. Itu akan semakin sempurna, membuat kita lebih berdaya saing untuk menghadapi pasar global, pasar domestik itu. Dan milenial untuk memajukan pertanian dengan ekosistem yang sangat mumpuni juga ini akan terbentuk begitu ya. Mas Rizal, tadi dikatakan kalau urusan pertanian ini urusannya duit begitu. Tidak dan harus confidence juga. Ini apakah mindsetnya harus seperti itu supaya bisa menggerakkan milenial, atau sebenarnya milenial kita sudah begitu sangat peduli dengan seperti apa kondisi pertanian Indonesia saat ini? Tadi kan jangan hanya menjadi owner dari lahan, tapi ya tidak terjun langsung, tidak melakukan mungkin budidaya atau mengembangkan komoditi yang ada begitu. Apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu untuk para milenial yang lain supaya bergerak di bidang pertanian ini? Saya coba dari perspektif saya pribadi gini.
kita juga harus adil. Kita tidak bisa menuntut dari lebih banyak kepada pemerintah ataupun kepada institusional pendidikan. Tapi saya juga mengamati tren anak-anak milenial sekarang yang identik disebutnya kaum rebahan, Mbak. Jadi bagaimana teman-teman juga, ya, jadi teman-teman juga harus menyadari ini eranya uncertain, era ketidakpastian. Jadi dituntut juga dari para individu milenialnya untuk lebih meningkatkan curiosity-nya, daya analitiknya, tatnya, pantang menyerahnya. Dan kebetulan saya dilahirkan intinya dididik dari IPB ya, salah satu lulusan perguruan tinggi terbaik di Indonesia, di mana IPB membekali saya daya analitik, kemudian daya persuasi, kemudian daya kolaboratif bersama masyarakat. Jadi penting ada 3 hal yang perlu mungkin dimiliki oleh anak-anak muda milenial ya, yang utamanya fokus diterjun di bidang pertanian. Yang pertama, lebih bagus apabila dibarengi dengan best practice juga. Best practice-nya dulu harus dipunyai. Kebetulan saya di IPB mendapatkan hal itu. Yang kedua adalah empowering. Empowering di sini adalah mau melibatkan anak muda lain. Oke. Nah, ini bukan zamannya Superman, ini zamannya super team. Apalagi saya di IPB tadi seperti yang Pak Rektor sampaikan, kebetulan saya salah satu CEO untuk program IPB Astra tersebut. Iya. Jadi kalau nongkrong ngopi-ngopi cantik ya, ini yang diobrolin ini komoditas apa nih yang kira-kira bisa kita kembangkan, kira-kira mungkin bisa ada varietas unggul apa begitu ya yang diobrolin begitu ya? Betul. Komoditas yang sesuai dengan daerahnya, apakah untuk segmentasi dalam negeri, segmentasi ekspor, sampai kita bahas tentunya. Apalagi itu yang relatif dengan program pemerintah, Kementerian Pertanian, di bawah bimbingan Pak Profesor Deddy Nur Samsi, bagaimana mencetak gratis, mencetak milenial go to export. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, oleh Mas Rizal, komoditas apa sih yang ingin yang saat ini dikembangkan dan mungkin ada yang dalam proses pengembangan, penelitian begitu, yang mungkin kita tidak hanya ngomongin pertanian ini tidak hanya kepada padi saja, mungkin palawija dan lain-lain, tapi ada hal lain yang bisa ditemukan oleh milenial Indonesia di dunia pertanian. Ya, siap. Bukan hanya dari aspek lain, tapi kita udah running, Mbak. Saat ini juga kita udah operasional dan udah jalan. Ada 3 fokus yang kita lakukan di bidang pertanian, yaitu untuk komoditas sayur dan buah, kita fokuskan untuk distribusi ke dalam negeri dan mensuplai kebutuhan industri. Kita kolaborasi dengan Indofood, udah MOU, kemudian pasar induk komoditas nasional. Kemudian untuk komoditas buah-buahan, salah satunya jeruk, kita fokuskan terhadap substitusi impor. Jadi misalnya komoditas jeruk tidak ekspor, tapi orientasinya substitusi impor. Dan yang ketiga yang kita garap bersama IPB, kemudian dari Badan SDM Kementan adalah komoditas potensial ekspor untuk rempah-rempah, Mbak. Di wilayah Garut kita fokuskan di 3 komoditas, kopi, jahe, dan kunyit. Itu yang sudah menjadi target ekspor program gratis. Artinya juga menyesuaikan dengan kondisi dari setiap daerah begitu ya, varietas atau tanaman pertanian apa yang memang unggul di daerah itu bisa berdasarkan keunggulan komparatif, tapi kita menyasar target market yang pas. Tadi terlepas dari itu, yang paling utama dibimbing oleh pihak IPB, pihak Badan Kementerian SDM Pertanian gitu. Jadi ekosistemnya udah terbentuk, dan yang paling utama the right people in the place, pemilihan teman-teman milenial yang sesuai minat dan bakat terhadap potensi daerah masing-masing. Karena penting, passion itu penting banget. Jadi untuk resilient dan daya tahan penting banget itu passion, Mbak. Iya, betul sekali, karena mungkin berpikir ini mesti menunggu, mesti bersabar tanamannya kapan tumbuhnya, bisa gagal, bisa tidak, begitu kan? Itu yang resiliensinya yang harus ditumbuhkan di milenial ini saat ini. Saya ke Pak Deddy. Pak Deddy, kalau kita kita kaitkan dengan ada food estate sekarang yang juga tengah dijalankan oleh pemerintah. Ini kan ada daerah-daerah seperti Humbang Sundutan yang di Sumatera Utara mungkin akan fokusnya ke buah-buah atau ke sayuran. Lalu di Kalimantan juga akan seperti apa? Ada tidak dalam tanda kutip mungkin request dari pemerintah, ayo nih milenial akan porsinya akan kita distribusikan. Nah, ini dorongan dari pemerintah seperti apa, Pak? Ya. Menurut pengamatan kita, ini Mbak Fikri, bahwa di Ulu atau di on-farm, ini anak-anak petani milenial dan petani pada umumnya itu sudah pintar kelihatannya. Jadi kalau boleh saya nilai A+. Tapi nampaknya di hilir ini kelihatannya sampai dengan pemasaran yang masih perlu dorongan. Nah, oleh karena itu kita lebih ke arah mendorong anak-anak muda kita ini menguasai ilirnya juga begitu. Jadi jangan ulunya. Kalau ulunya udah A+ dah. Ilirnya juga harus A+. Nah, itu yang
Betul, ini yang harus kita dorong. Salah satunya melalui pembangunan food estate. Ya, Kementan saat ini sedang menggenjot food estate di Kalimantan Tengah. Ya, komoditas utamanya tentu saja padi. Tapi sebetulnya bukan hanya padi komoditasnya. Di situ juga ada sayuran, kemudian ada itik, ya, kemudian juga ada tanaman perkebunan, misalnya jeruk, kelapa, dan lain sebagainya. Memang utamanya di situ padi. Kemudian di Humbang Hasundutan itu komoditas utamanya adalah bawang merah, bawang putih, dan kentang. Nah, ini tentu saja juga membuka selebar-lebarnya kepada para petani milenial untuk ikut berkiprah di situ. Ya, berkiprah mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan kemarin saya melihat ya di Humbang Hasundutan, itu anak-anak petani milenial banyak yang fresh graduate itu dari berbagai perguruan tinggi, termasuk IPB, termasuk dari USU, dari Andalas, dari Bengkulu, bahkan dari Jawa juga pada ke sana. Dia bahkan belajar mengelola lahannya. Ya. Artinya terbuka ya Pak ya? Pak Dedi, artinya dengan food estate ini terbuka, membuka peluang untuk para milenial, meskipun mungkin mereka tidak ada akses atau tidak diajak begitu, tapi jika mereka ingin memajukan pertanian di daerah itu karena ada food estate, mereka bisa mengaksesnya langsung. Ya, dan betul. Artinya ini di food estate ini akan dikelola secara korporasi. Kalau udah bicara korporasi berarti kan bisnis. Kalau sudah bisnis itu berarti kan harus profesional. Dan memang ini diarahkan ya para pengelolanya, para manajemennya itu adalah petani milenial. Di sini juga ada CEO. CEO untuk kalau di food estate ini kan klaster ya. Klaster itu ya kurang lebih memang satu desa, kalau padi itu kurang lebih 1.000 hektar. Kalau sayur-sayuran ya kurang lebih 200 hektar. Nah, kemudian dari klaster-klaster ini kita bangun korporasi berupa hamparan yang luas. Nah, bahkan yang di food estate Humbahas target kita kurang lebih 30.000 itu se-Sumatera Utara. Kemudian di Kalimantan Tengah juga yang ada di 2 kabupaten itu 30.000 hektar. Nah, ini dikelola nanti secara profesional untuk menghasilkan duit sebanyak-banyaknya. Artinya begini, ya, dari sekarang walaupun saat ini masih dalam proses produksi, baru tanam mungkin baru 1 bulan, ya, tetapi nanti kita harus siapkan off-takernya. Jangan lupa ini dikelola secara profesional. Di sini ada CEO-nya, ada direksinya ini. Mulai dari direktur produksi, direktur keuangan, pemasaran, sampai dengan manajer, sampai dengan kepala kebun, ya, manajer lapang dan sebagainya itu sudah ada, sudah terbentuk ya. Meskipun ini belum terlalu belum terlalu lengkap, tetapi ini sudah kita mulai. Artinya apa? Ya, hilirnya terutama di pengolahannya. Misalnya gabah, petani itu jangan jual gabah, petani itu harus jual beras, dan berasnya pun itu harus beras yang premium. Ya, kenapa? Kalau petani jual gabah harganya Rp4.000 per kilogram, tapi kalau jual beras harganya Rp9.000 per kilogram. Apalagi premium, premium bisa Rp13.000 per kilogram. Jadi hulu ke hilir itu yang kita arahkan, hilirnya dan bisnisnya. Hilir dan bisnis ya. Baik, kita masih ada satu segmen untuk membahas topik ini, milenial, ayo majukan pertanian. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Lansok pemirsa dan sudah di segmen terakhir saya kembali ke Pak Arief lagi. Pak Arief, IPB hanya ada di Bogor, tapi luas dari Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang perlu dikembangkan ini sangat luas. Kalau misalnya mahasiswa atau anak-anak muda Indonesia mereka tidak memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di IPB dengan apa kerjasama yang bisa dilakukan mungkin oleh IPB dengan kampus-kampus lain yang memiliki fakultas di bidang pertanian begitu untuk mengembangkan atau memberikan kompetensi yang sama baik ya begitu dalam bidang pertanian di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi IPB siap menjadi hub untuk pengembangan bisnis pertanian Indonesia, untuk agribisnis di Indonesia, agar apa? Agar semua yang ada di Indonesia, baik yang berlatar belakang non pertanian, non agribisnis maupun berlatar belakang pertanian itu bisa belajar ke IPB. Itu bisa kita lakukan secara online maupun juga secara offline. Nah, oleh karena itu, karena kita menyadari bahwa sebenarnya sukses dalam pekerjaan itu hasil penelitian Harvard itu 15% skill teknis, 85% itu soft skill. Oleh karena itu, ini di IPB pendidikannya lalu dibanggakan antara kebutuhan soft skill dan kebutuhan hard skill ini.
Karena itu soft skill menjadi penting, soal leadership tadi kita menyampaikan soal kolaborasi, soal negosiasi. Yang paling penting tadi adalah untuk bidang agribisnis ini adalah passion. Satu, orang itu penerus Stanley dalam 10 besar orang sukses itu nomor 2 kedisiplinan, kerja keras, kemudian memiliki kerja keras lebih keras daripada orang lain, kemudian mencintai apa yang dikerjakan. Jadi kayak seperti Reza ini memiliki passion yang cinta pada bidangnya. Oleh karena itu ya sekarang kita harus bangun di Indonesia termasuk di pendidikan pertanian adalah kecintaan pada bisnis pertanian. Oke, sekarang ini passion dan kecintaan terhadap bisnis pertanian. Kenapa? Karena banyak pelaku yang berlatar belakang pertanian masuk dalam bidang agribisnis. Ini adalah sesuatu orang yang bukan agribisnis saja tertarik. Iya, apalagi orang yang sudah belajar pertanian harus makin tertarik. Inilah saat ini menjadi kesempatan. Baik, Pak Arif. Baik, artinya IPB juga membuka peluang tidak harus menjadi mahasiswa IPB tapi juga tetap bisa belajar tentang agribisnis dan juga dunia pertanian dan juga dunia agri seperti itu ya. Saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, ini singkat saja supaya anak-anak muda sekarang apa yang mungkin mereka tidak punya basic tentang dunia pertanian tapi kok saya ingin bercocok tanam ya, saya ingin ikut juga memajukan pertanian Indonesia. Apa sebenarnya sih hal pertama yang bisa mereka lakukan saat ini? Sederhananya yang pertama itu tadi teman-teman harus punya persistensi, daya resilient yang tinggi dan mau banyak belajar, nggak mudah cepat menyerah karena semua fasilitas teknologi sekarang nggak hanya saya walaupun saya lulusan IPB mungkin teman-teman yang ingin belajar ke pertanian nggak harus ke IPB dengan teknologi yang ada. Itu semua teman-teman bisa diakses. Tinggal yang tadi persistensi, mau bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Itu tadi. Dan yang paling utama punya mimpi yang besar, mimpi yang besar untuk bisa berkontribusi bagi lingkungan terkecil, keluarga, komunitas, negara, bahkan lingkup yang lebih luas. Tadi semua pengen berkontribusi. Baik, terima kasih Mas Rizal. Dan juga Pak Dedi, terakhir singkat saja Pak Dedi, pemerintah ini juga harus terus mendorong para milenial untuk menjadi petani begitu untuk memajukan pertanian. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Indonesia saat ini untuk memajukan pertanian supaya kita tidak impor lagi begitu? Ya. Begini Mbak Fitri, Kementan melakukan kerjasama dengan universitas ya yang mempunyai fakultas pertanian dalam program pengembangan wirausaha muda pertanian. Jadi fresh graduated dari berbagai universitas dari fakultas pertanian ya kita himpun. Nah kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan mengenai wirausaha, tentu saja mengenai budidaya juga. Nah di saat yang sama kita lakukan juga pendampingan mereka untuk berbisnis pertanian. Bahkan kita kasih trigger sedikit modal agar mereka itu langsung terjun di bisnis pertanian. Kemudian kita lakukan secara pendampingan secara intensif ya bahkan kita dorong agar mereka bahkan bisa ekspor. Minimal seperti yang dikatakan Kang Rizal tadi, ada substitusi impor. Jadi mengurangi impor ya untuk beberapa komoditas dan untuk komoditas yang lainnya bahkan kita dorong untuk ekspor. Baik. Nah, jadi saya kira itu utamanya pendampingan diarahkan ke hilir dan ke bisnis. Ke bisnis ya. Baik, ada pendampingan. Ya. Pemerintah hadir begitu ya, ada pendampingan karena anak mudanya, anak milenialnya sudah mulai bersemangat dan dari institusi pendidikannya IPB juga sudah memiliki banyak strategi-strategi dan juga program-program pendidikan yang baik untuk para calon petani milenial kita. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya setelah menyempatkan diri di Lunch Talk untuk hari ini. Dan pemirsa, demikian Lunch Talk hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk cegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Cakri Milar pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.